Assalamualaikum saudaraku, sahabatku, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Semoga saya doakan kiranya Anda semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusan Anda, diberkati dalam setiap hela napas dan setiap langkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Anda sekalian semua dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam video sebelumnya saya pernah mengulas masalah benturan paling fatal, paling mematikan, yang apabila terjadi kecelakaan dan benturan itu kemudian menyebabkan pendarahan di dalam otak. Kemudian pendarahan itu memenuhi jaringan otak, dia mengalir di sekitar otak, tapi tidak ada solusi jalan keluar, baik darah yang dari hidung, dari telinga ataupun dari mulut, tidak ada yang keluar. Itu yang berakibat fatal dan mematikan, dan orang tersebut biasanya bertahan hanya dalam beberapa jam atau beberapa hari. Dan di video kali ini saya barusan sekitar sebulan yang lalu saya sedang mengurusin orang yang mengalami benturan fatal dalam keadaan pendarahan di dalam, tapi pendarahannya tidak memenuhi seluruh otaknya, tapi ada jaringan otak belakangnya yang kena, otak sebelah kanan. Dan efeknya setelah 2 tahun, pada awalnya sih dia harusnya dioperasi, dikeluarkan darah yang tadi saya bilang darah beku, yang dulu pernah saya bilang juga. Darah beku ini sangat berbahaya, karena kalau dia membeku kemudian membusuk di dalam otak kita, itu bisa menjadi, pertama menjadi semacam busuk begitu, terus akhirnya dia menjadi tumor. Dan di sini adalah contoh nyata yang orang yang saya tanganin, itu keadaannya seperti ini nih, yang di layar video Anda itu yang seperti lintah yang ada di sebelah kanan, kepala sebelah kanan. Dan sebelumnya dia pernah mengalami benturan 4 tahun yang lalu, ada di otak kiri, sekarang di otak kanan, tapi 2 tahun yang lalu. Dan baru dibawa ke saya, itu kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Ibaratnya bisa dikatakan ini hidup, ya tidak hidup, tapi juga enggak meninggal. Tapi keadaan itu justru dia lebih sengsara, karena bekuan darah seperti yang Anda lihat itu udah kondisinya membusuk. Jadi saya melakukan terapinya sangat sulit. Apabila ada pendarahan awal kayak seperti itu, biasanya baru 1-2 bulan itu bisa dicairkan darah tersebut dengan bahan yang namanya angkung, bisa juga dengan ini bahan-bahan herbal yang lainnya. Dan ini kondisi pasien ini masih muda, dan dia kecelakaan 2 kali kecelakaan. Yang pertama dia di sebelah kanan, sebelah kiri, terus kemudian yang sebelah kanan ini yang paling parah, yang tadi bentuknya udah kayak seperti lintah itu udah busuk itu darah itu. Nah, dia pasal ini dia jatuh pasti ke kanan, tersungkur selalu ke kanan atau ambruk ke belakang. Nah itu, ini miring terus, kalau jalan miring, dan banyak nggak sadarnya. Dia seperti linglung, matanya menatap kosong. Kita terapi area leher, urat-urat menyangga tulang kepala sudah mengeras. Dan pada benturan pertama itu saja, itu saya melihatnya sudah begidik, ngeri. Bagi yang tidak mengerti masalah ini bagi dia lah yang ngalamin, itu mungkin biasa-biasa aja. Tapi keadaannya sekarang pun itu biasanya kencing udah nggak terasa, karena motoriknya sudah nggak udah nggak berfungsi normal, motorik kantong kemihnya itu. Terus kemudian dia jalannya itu udah seperti robot, harus dipapah 2 orang, satu di kanan, satu di sebelah kiri. Keadaan seperti ini saya katakan kepada orang tuanya, sebaiknya ini harusnya dikeluarkan darah beku ini, karena darah beku ini yang sering saya sebut-sebut dalam video-video yang menyangkut benturan kepala ini nggak main-main gitu loh. Makin lama fungsi otaknya makin ngeblank, mata menatap kosong. Walaupun jari tangan kita gerak-gerakin di mata dia, itu tidak ngerespon sama sekali. Dan dia sering terjengkang, udah itu tersungkur ke samping, jatuhnya ke samping, dan sampai berjam-jam dia nggak sadar. Nanti udah sadar tahu-tahu kayak orang bingung gitu. Nah, ini diperparah lagi dengan masalah di bagian kepala, di dekat batang otak itu
itu juga ada masalah. Nah, itu yang kemarin saya beresin. Kemudian dia sehingga ngomongnya tidak gagap. Dan apakah yang terjadi dengan orang ini? Orang ini itu liurnya seperti kayak orang setruk, kanan kiri itu meleleh terus, meleleh. Kalau dikasih minum itu hanya seperempat dari air yang dimasukkan ke mulut, itu yang bisa dia telan, selebihnya tumpah lagi. Ini adalah keadaan yang sangat memprihatinkan bagi keberlangsungan hidupnya, karena dia tidak akan pernah bisa mengurus dirinya sendiri, sedangkan orang tuanya sudah tua. Sementara keadaannya semakin menurun, semakin ngedrop. Terus kemudian komunikasi yang sedang saya perbaiki adalah wilayah yang terhubung dengan batang otak, juga wilayah yang terhubung dengan area THT, yaitu saraf motoriknya juga di situ melemah. Nah, kemudian saya ngerasa ini adalah sesuatu yang buat saya sih ya, ini sesuatu yang merupakan cobaan besar bagi dia dan keluarganya. Karena kalau misalnya biasanya kecelakaan yang saya tahu sih ya, itu tidak begitu ditanggung sama BPJS. Kalau faktor kecelakaan, orang harus mengurus dulu jasara harja, baru nanti bisa diurusin. Sementara kalau mengeluarkan darah dari sini, ini bedah otaknya, itu juga nggak murah. Jadi saya hanya memberikan ini, berbagi kepada Anda sekalian supaya hendaknya lah berhati-hati saat beraktivitas, baik Anda ataupun keluarga Anda, anak-anak Anda. Karena selalu dan selamanya seperti itu dari 30 tahun yang lalu. Setiap benturan kepala itu, seringan apapun, walaupun tidak merasa sakit yang hebat, itu pasti ada efek samping di belakang hari. Kemudian entah 2 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 14 tahun. Nah, kalaupun itu misalnya terjadi, walaupun misalnya itu terjadi misalnya kepada siapapun, itu sebaiknya diambil tindakan. Minimal ini dikompres dengan ini tadi. Nah, baik ice yang Anda isi dengan ini, dengan air hangat kukuh. Karena kalau ada yang seperti di batang otak itu yang ada tulisan gagap itu nanti dia ngomongnya susah, udah nggak pede kan, udah gitu itu berpengaruh kepada faktor kejiwaannya gitu, halusinasi, bahkan delusi. Nah, itu Anda tahu sendiri, kalau orang mengalami delusi itu sesuatu yang tak ada, itu tidak nyata, itu menjadi nyata bagi dia gitu. Jadi seperti ini uraian ini. Semoga saya harapkan video ini ada manfaatnya bagi Anda, dan semoga lah kiranya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi pada Anda maupun keluarga, anak-anak Anda. Karena bagi seorang terapis seperti saya yang seperti kayak gini, ini saya berusaha bagaimana dia darah yang sudah beku itu dicairkan. Jadi semua herbal yang saya pahami pembelajarannya dari dulu itu saya kerahkan untuk ngobatin dia. Dan saya bahkan, karena dia juga orang nggak mampu, saya bilang udahlah ini nggak usah dikasih penajam atau dikasih bayaran, biar saya ini. Jadi demikian ya video ini, semoga bermanfaat.